Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Kembali lagi pada pembelajaran di tema 7 subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Kita akan membahas materi bahasa Indonesia, menemukan informasi berdasarkan teks teknologi sandang. Apakah yang dimaksud dengan sandang? Sandang berarti pakaian. Sandang termasuk kebutuhan utama manusia. Seiring perkembangan zaman, fungsi pakaian pun mengalami perkembangan. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, celana panjang, celana pendek, dan rok. Kita juga memerlukan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pakaian yang berbeda-beda itulah yang diolah menggunakan teknologi sandang. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang, sehingga menghasilkan pakaian yang beragam. Pakaian yang beragam yang kita kenakan saat ini ya nak. Tahukah kamu bahan apa sajakah yang dipakai untuk membuat pakaian? Lalu bagaimana bahan itu diolah? Dan pakaian apa saja yang dihasilkan melalui teknologi sandang? Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan selanjutnya. Bahan dasar pembuatan pakaian meliputi dua jenis, yaitu bahan yang berasal dari alam atau bahan alami dan bahan buatan atau bahan sintesis. Bahan dari alam meliputi kapas, ulat sutra, bulu domba, kayu, dan batang pohon. Sedangkan bahan buatan atau bahan sintesis berupa kain spandek. Tahukah kalian, pada zaman dulu, bahan dasar pakaian diproses dengan sangat sederhana, nak. Kayu yang dibuat tipis dengan cara dipukul-pukul, daun yang dikeringkan, kulit hewan yang direndam dan dikeringkan. Itulah yang menjadi pakaian kita yang diolah pada zaman dahulu, sehingga pakaiannya diolah dengan cara yang sederhana. Selanjutnya, pada zaman modern, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin beragam. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar pun juga semakin canggih. Bahan dasar yang digunakan saat ini yaitu meliputi kapas, serat daun, bulu domba, kepompong, ulat sutra, dan serat buatan atau serat sintesis. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama digunakan pada siang hari karena dapat menyerap keringat. Lalu, pakaian berbahan dasar bulu domba digunakan pada waktu tertentu karena kainnya tebal dan cocok digunakan untuk menghangatkan tubuh pada saat cuaca dingin. Selanjutnya, pakaian berbahan dasar serat sutra termasuk pakaian yang istimewa, biasanya dipakai pada acara khusus atau acara formal. Selain itu, pakaian berbahan dasar serat buatan biasanya dibuat menjadi baju olahraga ya nak. Selanjutnya, proses pembuatan pakaian saat ini dibagi menjadi dua, yaitu secara modern dan secara tradisional. Proses pembuatan pakaian yang pertama, pengolahan bahan dasar menjadi serat. Secara tradisional dan modern dapat kalian bedakan pada gambar ya nak. Lalu tahapan yang kedua, serat dipintal menjadi benang secara modern dan secara tradisional. Setelah itu, benang ditenun menjadi kain ya nak, secara modern dan secara tradisional. Yang terakhir, kain dibuat menjadi pakaian. Perbedaannya dapat kalian lihat pada gambar ya nak. Untuk proses lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan proses pembuatan pakaian. Mula-mula, petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Bahan dasar yang disediakan bisa berasal dari kapas yang disediakan oleh petani dan beberapa jenis daun. Sedangkan peternak menyiapkan bahan dasar dari bulu domba atau serat kepompong. Setelah itu, bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Dan pemintalan dapat dilakukan menggunakan mesin-mesin modern.
Dapat juga dilakukan secara tradisional. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Setelah itu penenun akan mengolah benang tersebut menjadi beberapa helai kain. Setelah itu, kain yang sudah jadi akan dibuat menjadi beberapa bentuk pola baju. Dan pola baju tersebut itulah yang akan dibawa ke penjahit untuk dijahit menjadi beberapa baju. Setelah itu, baju dijual ke penjual atau ke produksi baju lainnya sehingga baju bisa kita gunakan ya nak. Baju yang dihasilkan tadi dibawa ke pasar untuk dijual ya nak. Nah, itulah proses pembuatan pakaian. Semoga kalian dapat memahami. Dari proses tersebut ada beberapa keberagaman pekerjaan yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Yang pertama, petani kapas yang bertugas menanam kapas atau memanen kapas. Setelah itu, peternak domba dan peternak ulat sutra. Lalu, bahan-bahan tersebut dibawa ke pemintal, yaitu orang yang memintal kapas menjadi benang. Setelah itu, benang ditenun. Orang yang melakukannya disebut penenun. Artinya, orang yang menenun benang menjadi kain. Lalu desainer yang membuat pola baju dan penjahit adalah orang yang menjahit pakaian. Berikut ini merupakan contoh penggunaan hasil produksi sandang. Yang pertama, kain adat. Kain adat biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan ya nak. Yang kedua, pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya pakaian dokter, polisi, pilot, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian saat musim dingin, pakaian atau gaun pesta, pakaian bermain, dan pakaian tidur, serta masih banyak jenis lainnya. Menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada tiap paragraf. Anak-anak, kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berisi topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Agar lebih paham, bacalah teks berikut dengan seksama. Kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya, gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Ide pokok pada paragraf di atas adalah pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Kemudian kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utama tersebut adalah kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan.
Kemudian kalimat penjelasnya adalah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya, gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Baik anak-anak, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian silakan kerjakan di buku tematik kalian halaman 76 dan 87. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.